Selamat pagi jemaat Tuhan. Kembali kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan dengan mendengarkan renungan pagi dan juga memuji menyembah Tuhan. Selalu ada kekuatan baru di hadirat Tuhan. Selalu ada perlindungan Tuhan, selalu ada jawaban-jawaban Tuhan yang Tuhan sediakan di hadiratnya. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, sebab Engkau yang melayakkan setiap kami, supaya kami beroleh janji-janji-Mu yang kekal dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini biarlah Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah terlebih dahulu kami berada di hadirat-Mu, kami mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Kasih yang sempurna kami dapatkan hanya dari Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya
Bapa-Ku, Bapa yang kekal, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa-Ku yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang peduli, Bapa yang memulihkan, Bapa yang memberkati, Bapa yang menyembuhkan. Itulah Engkau ya Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang kami pandang selama-lamanya. Selama kami hidup, kami
kasih. Terima kasih. Di salib-Mu kami dipulihkan Tuhan. Di salib-Mu kami dimenangkan. Kami dibebaskan untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Betapa kami bersyukur, betapa kami berterima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Terima kasih Bapa, di salib-Mu ya Tuhan, kami juga dilayakkan untuk memanggil Engkau ya Abah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu yang terus memagari hidup kami Tuhan, yang terus mengintrospeksi diri kami Tuhan, yang terus membaharui segala pikiran kami dan roh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kiranya Tuhan taburan firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur. Di setiap hati kami yang mendengar Tuhan. Di setiap hati kami yang merindukan Engkau Bapa. Engkau yang berkarya Roh Kudus. Engkau yang berbicara. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah memuji dan menyembah. Dan siap dengar firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mau ngajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 yang saya beri judul Pemulihan Kasih Mula-mula. Kita baca bersama ayatnya yang tertera di layar. 1, 2, 3 ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, jemaat di Efesus awalnya itu dipuji Tuhan karena mereka itu tekun, mereka giat dan penuh dedikasi dalam pekerjaan Tuhan. Mereka juga tabah menghadapi berbagai pencobaan dan sabar menderita. Tetapi pada akhirnya saudara, mereka itu dicela Tuhan karena telah meninggalkan kasih yang semula atau kasih mula-mula mereka. Saudara, kasih mula-mula adalah kasih yang murni, kasih yang tulus, penuh sukacita, damai sejahtera, dan semangat luar biasa yang dirasakan saat pertama kali menerima Yesus Kristus dalam hidup kita. Kasih yang tak tergoyahkan dan kasih yang memotivasi kita haus untuk melayani Tuhan dan sesama manusia dengan sepenuh hati. Saudara, ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan
jemaat di Efesus itu meninggalkan kasih mula-mula mereka, yaitu yang pertama hal rutinitas dan kehilangan semangat. Saudara, mereka mungkin telah terjebak dalam rutinitas atau kegiatan rohani pelayanan yang mereka lakukan tanpa mempertahankan semangat dan kasih yang pertama kali mereka rasakan saat mereka pertama kali datang kepada Kristus. Seiring berjalannya waktu, motivasi mereka itu mungkin beralih ya dari kasih yang tulus kepada Tuhan itu menjadi kewajiban dan tugas semata dalam pelayanan. Saudara, hati-hati dengan pelayanan yang kita kerjakan tanpa kasih mula-mula kepada Kristus. Nah, itu lama-lama akan membuat kita jenuh, membuat rohani kita menjadi kering, menjadi burn out, kita lelah, dan kita tidak akan bertahan. Dan lebih parah lagi, saudara, Tuhan juga tidak berkenan. Saudara, melayani Tuhan itu bukan karena tugas dan kewajiban semata, tetapi karena kita mengasihi Tuhan dengan murni dan tulus ya. Faktor yang kedua, saudara, nah itu adalah perjuangan mereka terhadap penderitaan dan tantangan. Jemaat di Efesus, mereka itu mengalami banyak tantangan, kesulitan, mereka menghadapi banyak tekanan dan penganiayaan dari luar, serta adanya ajaran-ajaran sesat dari dalam. Nah, itu tercatat di Wahyu 2 ayat 6-nya. Ketegangan dan penderitaan, saudara, dapat menyebabkan mereka itu fokus ya, tidak lagi kepada Kristus tetapi pada masalah mereka, serta mereka itu akan melupakan kasih mula-mula mereka kepada Tuhan yang membangkitkan semangat mereka. Yang ketiga, itu faktor dosa atau kelemahan pribadi. Nah, saudara, adanya dosa ya dalam bentuk ya keegoisan ya, keserakahan, kesombongan, atau kebanggaan, ataupun iri hati, ataupun kelemahan-kelemahan pribadi lainnya yang berupa ya pengaruh dari dunia yang meresap ke dalam kehidupan pribadi. Nah, ini bisa mengalihkan kasih mula-mula mereka kepada Tuhan dan menggantikannya dengan fokus pada diri sendiri atau hal-hal duniawi. Yang keempat, saudara, kurangnya pertumbuhan rohani. Saudara, jemaat di Efesus, meskipun mereka itu teguh dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan, ya teguh, rajin melayani, tapi mungkin mereka itu tidak mengalami pertumbuhan rohani yang mendalam, karena tadi kita katakan di atas itu hanya bersifat rutinitas. Nah, sehingga saudara, jika seseorang tidak terus-menerus mengembangkan hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, ya, melalui pembacaan firman Tuhan dan pengabdian kepada Tuhan, maka kasih mula-mula itu dapat memudar. Tidak adanya pertumbuhan rohani ini, itu tidak ada energi dalam spirit. Jadi kasih mula-mula itu bisa ya seperti sumbu api yang terus memudar dan roh tidak menyala, menjadi tidak bersemangat. Saudara, yang kelima itu adalah ajaran sesat dan pengaruh dari luar. Sebagaimana disebutkan di ayat 6 tadi, bahwa jemaat Efesus itu membenci ajaran-ajaran Nikolaus, yaitu ajaran sesat yang menyimpang dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pengaruh ajaran-ajaran yang tidak benar atau kompromi dengan dunia ini bisa menyebabkan jemaat itu kehilangan fokus pada kasih pada Tuhan. Maka lama-lama akan tersesat, ya, terhilang dan meninggalkan Tuhan. Saudara, biarlah kita semua itu senantiasa merefleksi diri kita. Bagaimana kasih mula-mula kita kepada Tuhan?
Ya, terlebih kita yang melayani Tuhan, jangan sampai dicela Tuhan seperti jemaat di Efesus. Tekun, giat melayani, tapi tanpa kasih mula-mula dan dicela oleh Tuhan. Saudara, Tuhan mengingatkan mereka kembali untuk kembali ya kepada kasih yang mula-mula, yaitu kembali mengasihi Tuhan dengan tulus dan dengan semangat yang sama seperti pada saat pertama kali mereka menerima Kristus. Pemulihan kasih mula-mula kepada Tuhan ini penting sekali, saudara. Nah, sebab ya ini juga berdampak pada konteks keluarga. Dalam kehidupan keluarga, kasih mula-mula itu berfungsi sebagai dasar untuk membangun hubungan yang sehat, yang harmonis dan penuh kasih sayang antara anggota keluarga, sehingga tidak akan ada perceraian atau terpisah satu dengan yang lain. Saudara, langkah-langkah untuk mengalami pemulihan kasih mula-mula seperti yang tertulis di ayat 5. Yang pertama dikatakan ingatlah. Kata ingatlah ya. Ingatlah kembali ya saat-saat pertama berjumpa dengan Tuhan dan bagaimana kasih Tuhan itu menyentuh hati kita. Ingatlah betapa besar kasih Allah Bapa kepada kita, sehingga Bapa rela mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk lahir di dunia ini untuk menebus dosa kita, supaya kita selamat dan beroleh hidup kekal. Inilah Natal yang kita rayakan, mengingat kasih Bapa, kasih Kristus. Yang kedua, langkah yang kedua dikatakan bertobatlah. Saudara sadar bahwa kita telah yang telah kehilangan kasih itu, kasih mula-mula itu, marilah kita berbalik kembali kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan sampai Tuhan mengambil kaki dian dari tempat kita. Artinya Tuhan akan menarik ya berkatnya dari kita. Akan hilang, saudara, pengaruh kita menjadi terang Kristus di dunia ini. Dan yang ketiga, saudara, langkah yang ketiga itu, lakukanlah lagi pekerjaanmu yang semula. Hidupkan kembali semangat pertama dalam beribadah, ya, melayani dan hidup sesuai dengan kasih Allah. Saudara, peringatan ini ditutup dengan janji Tuhan di ayat 7. Dikatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, ini merupakan janji Tuhan bagi orang yang setia dalam iman mengasihi Tuhan, akan menikmati hidup yang kekal, hidup yang bahagia selama-lamanya bersama Tuhan di taman Firdaus Allah, di Yerusalem baru, tempat yang indah dan penuh damai dan sukacita. Saudara, Natal adalah momen kita memulihkan kembali kasih mula-mula kita kepada Tuhan, sehingga kita akan menerima berkat Tuhan dan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Selamat merayakan Natal dan menyambut tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, jika saudara diberkati melalui renungan pagi ini, saudara mari share ya kepada teman-teman ya, supaya mereka juga beroleh berkat dari firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa kepada setiap kami, sehingga Engkau rela mengaruniakan putra-Mu yang tunggal
datang lahir di dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami, menebus dosa-dosa kami, supaya setiap kami beroleh keselamatan dan hidup yang kekal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, Engkau selalu memelihara hati kami, memelihara kasih kami kepada Engkau, kasih mula-mula yang kami miliki pada saat pertama kali mengenal Engkau, kasih mula-mula yang boleh membawa hidup kami selalu bersemangat, memotivasi kami untuk selalu haus rindu untuk melayani Engkau dan memberikan yang terbaik bagimu ya Bapa. Terpujilah namamu. Hamba-Mu berdoa buat segenap saudara-saudara yang mengikuti renungan pagi ini. Limpahkan berkat-Mu Tuhan bagi setiap mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur Yesus Kristus penyembuhkan setiap yang sakit. Jika ada yang bergumul dengan berbagai persoalan, janganlah sampai masalah persoalan apapun untuk mengalihkan fokus mereka dari Engkau, tetapi justru membuat setiap mereka Tuhan untuk semakin berharap dan bersandar kepada Engkau. Tambah-tambahkan kekuatan, tambah-tambahkan hikmat ya Tuhan. Berkati jika ada yang mungkin mengalami kehilangan pekerjaan, yang jobless atau pergumulan dalam masalah ekonomi. Tuhan, Engkau berkati, Engkau cukupkan semua kehidupan dan kebutuhan dari semua teman-teman yang mengikuti, yang mengalami pergumulan. Biarlah semua selalu ada di dalam penyertaan, di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.